Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Badai Periangan TV, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti di program podcast ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, cantik, agak seger nih ya, berbeda daripada biasanya. Dan tentunya kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif juga nih, apalagi menjelang Lebaran ya Teh. Dan sebelumnya kita sapa dulu, di sini ada Teh Selfie Budianti ya, Budiani yeah. Teh Selfie Budiani SPD ya, yang sudah hadir. Selamat datang Teteh, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat Teteh ya, dengan kesibukannya yang sangat luar biasa ya untuk menjelang Lebaran ini nih Mbak Raya. Lagi liliurnya. Lagi liliurnya katanya. Nah, dalam hal ini dan ada yang berbeda juga selain tadi narasumber, di meja ini biasanya apa gitu ya Mbak Raya, kalau misalkan di tiap harinya lihat episode-episode kita. Karena memang di sini ada sendal, tentunya yang kita datangkan adalah owner Bido Collection nih, sendal tarumpah khas Tasikmalaya. Betul ya Teh? Betul. Nah, kenapa tuh khas Tasikmalaya dan kenapa namanya tarumpah? Terus kenapa kita harus ngobrol sama Teh Selfie hari ini? Nah, langsung saja kita akan ngobrol dulu sama Teh Selfie. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Teh Selfie, kalau dari kesibukan untuk sekarang-sekarang, keseharian Teteh apa? Keseharian kesibukannya ya itu bisnis weh. Bisnis beda ya, kalau bos mah beda, bisnis gitu ya, kalau bos mah gitu. Nah, iya. Terus sambil karena ngasuh ketang, sambil ngasuh abi mah. Sambil ngasuh, karena sudah berumah tangga ya Teh, sudah anak berapa? Anak 4. Asli. Kenapa tidak kewajahannya Baraya ya anak 4 tapi masih muda gitu kelihatannya. Kiranya Teh masih pengantin baru. Masya Allah, asli neng masuk itu. Oke. Kalau dari background Teh, pendidikan ya, SPD, sarjana pendidikan. Tapi barusan ditanya kesibukan, fokusnya di bisnis. Nah, kenapa nih dari dunia pendidikan dulu ngambil jurusan apa Teteh? Aku dulu dari biologi pendidikan. Di mana dulu kuliah? Di UPI. Di UPI Bandung. Di UPI Bandung. Kenapa bisanya dari jurusan biologi itu nyangsang jadi bos sendal? Kenapa Teteh? Bisa disampaikan? Nah itu ya, kayaknya ya. Ini karena doa orang tua yang terlalu, ya mungkin diijabah ku Allahnya. Jadi dulu Teh waktu mau kuliah nih ya, papa saya teh bilang gini, Neng cenah kuliah ka manajemen bisnis katanya gitu. Gak mau Pak, kata aku tuh ya. Manajemen bisnis mah itu mah bukan dunia aku banget. Bukan basic banget. Enggak banget. Bukan dunia saya banget. Abi teh anak IPA pisan. Si paling gitu. IPA. Jadi si paling IPA-nya. Pokoknya mah. Jadi anak IPA pisan, Jadi apa ya? Pengen ke jurusan yang menjurus aja gitu, nggak mau ke yang lain gitu kan. Terus ternyata ya setelah dijalani apa segala macam, memang saya juga sempet sih ngajar cuman pada akhirnya ya maksudnya gini, kita tetap ngelihat ada perusahaan keluarga yang harus kita benahi, yang harus kita urus gitu kan, yang harus kita jaga karena banyak karyawan di sana, banyak ini ya. Saya juga berpikir ya udah gak apa-apa deh, ayo kita belajar. Tadinya paling pemalu, nggak bisa ngomong sama customer, nggak bisa ngapa-ngapa, pokoknya isinan we abi mah gitu. Oh, berarti dari si paling introvert jadi si paling ekstrovert gitu. Ya, jadi bingung ya dulu mah. Ya ampun, pokoknya mau ngadepin customer aja disuruh ketemu sok sama customer gitu tuh malu, diem di belakang gitu. Tapi udah belajar mah ya, ternyata seru banget. Pokoknya dunia bisnis itu lebih seru sih menurut aku. Oke, berarti dari sini kita perlu menggarisbawahi bahwa pendidikan tuh tidak menjamin kita akan fokus pada itu juga ya, salah satunya. Iya betul, tapi terpakai kok. Terpakai. Kalau tidak mubazir ya. Betul. Karena kan kalau yang saya rasain mah, kita belajar tentang pedagogis, tentang apa dipakai banget ketika kita berhubungan dengan karyawan gitu. Gitu kan, harus mendidik kan, karyawan juga kan harus dididik gitu kan. Teman-teman admin misalnya, ya pokoknya terus belajar ilmu komunikasi juga kayak gitu.
Tidak ada yang sia-sia ya Teh ya? Insya Allah tidak ada. Oke. Nih Baraya, dari yang biologi itu belajar pedagogi dan sebagainya, sekarang jadi owner nih dari salah satu produk lokal di Tasikmalaya, Bido Collection. Sendal yang Baraya ini lihat di depan Baraya ini di tengah-tengah kita. Dari sini jadi pengen nanya Teh. Tadi kan apa ya istilahnya itu jadi lintas kefokusan ya, dari biologi ke bisnis, yang menjadi sejarah awal kenapa hadirnya sendal produk lokal di Tasikmalaya yang disebut sendal Tarumpah ini apa sih Teh sejarahnya? Sampai Teteh sekarang bisa menjadi owner katakanlah ya, bagian dari ya pemilik brand ini. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya, karena ini kan memang punya keluarga ya, punya keluarga. Nah, ini tuh mulainya dari tahun 1997. Wah, jadi dari Teteh, sejak Teteh tuh masih SD ya, kalau nggak salah gitu ya. Aku belum lahir. 97 gitu. Jadi udah lama. Jadi sebetulnya dari ayah dulu, dari papa gitu ya dulu yang menginisiasi yang ininya gitu ya. Membangunnya istilahnya ya, membangun brand ini gitu sekian tahun gitu ya, sekian puluh tahun. Dulu tuh karena gini ya, di Sambong itu, saya kan di Sambong ya, di Sambong itu memang areanya di sana banyak penduduk yang bikin sendal Tarumpah, jadi pengrajin. Hampir memang area pengrajin rata-rata. Bahkan anak-anaknya juga gitu ya, yang sambil sekolah itu banyak yang dia pulang sekolah mau belajar, istilahnya apa ya namanya Teh, jadi ngenekan. Jadi ngenekan itu belajar ikut-ikut ayahnya gitu loh, kayak belajar bikin sendal, jadi pengrajin gitu. Jadi memang di sana udah wilayahnya begitu gitu ya. Terus waktu itu mungkin ayah kan sebetulnya ayah itu dulunya karyawan BUMN dulunya ya. Cuman memutuskan untuk pensiun dini gitu. Lebih awal berarti pensiun dini ya, memutuskan untuk pensiun dini dan fokus bergelut di bidang ini gitu. Nah, jadi awalnya mungkin karena lingkungan gitu ya, karena ada permintaan yang banyak gitu, karena ini kan dulu lagi bagus gitu ya. Jadi ya melihat peluang, intinya sih melihat peluang. Ada peluang ini bagus, kemudian dijalanin, dicoba dengan sepak terjang yang naik turun, dengan mungkin kalau mama ceritanya ya dengan air mata juga, menguras air mata perjuangan gitu ya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah bertahan sampai hari ini gitu ya. Dari 97 ke 2025 berarti 28 ya kayaknya, 28 ya. Seumur siapa? Kita berapa tahun? Aku lebih. Udah 36 Tapi berarti cukup lama ya, 28 tahun bisa mempertahankan produk lokal dengan persaingan produk-produk entah di luar Indonesia ataupun di Indonesia gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti dari papa? Rezeki sih dari Allah kayaknya. Sudah ada peralihan berarti ke Teteh? Sekarang udah mulai full dikerjain dari 2019. Masya Allah. Dari 2019 ya, sebelum COVID aja pokoknya. Hebat sih ya Baraya, melihat Teh Selfie ini dengan usia yang masih muda, tapi meskipun anaknya 4 dan nggak kelihatan seperti anaknya 4, itu sudah menjadi wanita karir yang menurut saya pribadi itu berhasil gitu di dunia produk lokal gitu. Mudah-mudahan, amin. Belajar sih, tetap belajar. Tapi karena ada support, karena supportnya ya jelas dari suami gitu. Karena suami support banget ya beliau itu. Ini relate wanita karir, kalau saya wanita kurir ya Baraya. Oke, kita lanjut nih Teh Selfie. Dari cerita tadi sepak terjang selama 28 tahun ya. Tentunya sudah banyak sekali permintaan dari luar, tapi ngobrol-ngobrol soal permintaan, nggak mungkin deh rasanya kalau selama 28 tahun nggak punya outlet. Ada di mana tuh Teh? Outletnya mah di sana, di Sambong. Di Sambong juga. Produksi berarti di Sambong? Iya, produksi di Sambong. Jadi di Sambong itu ada pabriknya di belakang. Terus ada outletnya juga di depan gitu.
Berarti produksi dan pemasaran di sana ya? Sebenarnya itu cuman kayak apa ya, buat showroom aja, karena kan kita banyaknya justru didistribusikan aja keluar gitu. Tapi kalau misalnya ada, karena ini juga karena banyak yang nanyain, karena tadinya nggak ada kan, nggak ada outletnya, cuman rumah gitu bentuknya. Tapi karena seiring dengan berjalannya waktu Panginten, ya banyak yang butuh gitu ya. Banyak yang nanya, ini outletnya di mana sih sebenarnya gitu, pengen dong langsung ke tempatnya. Sambil lihat-lihat ya, langsung sambil gitu, lihat, ya? sambil lihat juga proses pembuatan dan sebagainya. Jadi makanya kita udah butuh ya kayaknya gitu, makanya yaudah dibikin akhirnya mah gitu. Insya Allah ya Mbak Raya, dari 28 itu bukan angka yang kecil, apalagi berkaca atau berbicara tahun ya, lama banget, bulan-bulan dilalui tuh sama Teh Selfie dan keluarganya selaku pencipta dari brand ini. Terus Teh, dari adanya permintaan yang semakin banyak nih dari tahun ke tahun, apalagi tadi orang tuh penasaran pengen ke outletnya langsung. Selain outlet, berarti untuk masyarakat ataupun yang mau beli minat ke produk Teteh, berarti ada juga di online ya Teh? Di online ada IG, ada Facebook, ada terus TikTok juga ada buat kaum apa Gen Z ya. Gen Z ya, untuk Gen Z. boleh kok. Namanya bisa di-spill. Namanya Tarumpah_Bido. Tarumpah_Bido. IG-nya boleh. Website juga ada ya, kalau nggak salah. Ada. www, kalau nggak salah di sini aku lihat www.bido.co.id. Ya, betul. Itu laman website dari produk sendal Bido Teh Selfie ini dan keluarga, bisa diakses nih sama teman-teman atau baraya, bahkan Gen Z juga, yang sebetulnya justru model itu yang dulu sekarang tuh jadi trendy ya Teh. Jadi nggak kalah dengan produk-produk yang baru dari luaran gitu. Ya, nanti betul. untuk baraya juga kalau misalkan mau bisa nanti cek di Instagramnya Tarumpah_Bido. Di TikToknya juga sama ya Teh ya, Tarumpah_Bido. Terus juga di apa tadi, website sama ya udah 3 ya, Instagram, TikTok sama website. Jadi dengan mudah baraya kalau misalkan mau lihat produksinya langsung bisa langsung ke, boleh langsung ke daerah rumah produksi home productionnya di Sambong Jaya. Di Sambong Jaya. Itu kan taskot banget ya Teh ya, deket gitu. Terus strategis lah. Cuman 5 menitan lah dari Asia Plaza. Tuh, apalagi nggak jauh. Tapi kalau misalkan baraya yang jauh nih, itu boleh langsung di check out aja ya. Ya, di check out aja di Instagram ataupun nanti bisa via media online-nya dari ini ya, produk Bido ini. Terus Teh, dari pemasaran ini sejauh ini yang paling jauh itu sudah sampai mana Teh? Kalau untuk ini ya, pemasaran yang paling jauh kita sempet keluar juga sih. Luar apa nih? Luar daerah? Luar apa nih? Keluar negeri. Pernah beberapa tahun ke luar negeri, ke Malaysia ya. Hebat ya baraya, udah keluar negeri. Aku keluar mana nih? Itu gimana keluar Teh rumah ceritanya? kan tiap hari kan? Keluar rumah itu gimana Teh ceritanya, kok bisa sampai ke luar negeri? Waktu itu alhamdulillah sih rezeki ya. Kita main di Facebook sih awalnya, cuman ya biasalah upload doang gitu kan. Gak taunya ternyata ada yang ngajak ngobrol gitu, ternyata beliau itu ya gitu, seorang pebisnis dari Malaysia. Kita ngobrol gitu ya, terus nanya-nanyain produk apa segala macem, ya udah alhamdulillah akhirnya sampai deal alhamdulillah. Tapi kita memang tidak ekspor langsung, tidak mengurusi ekspornya, diurus sama pihak sana. Jadi benar-benar aman, gitu. Aman. Terima beres aja ya, maksudnya barang beres mereka cek gitu kan satu persatu. Memang dilihat satu persatu gitu. Tapi ketika lulus quality control langsung dikirim, udah dibayar langsung gitu. Insya Allah ya Mbak Raya. Ini produk lokal nih, yang dari Tasik itu bisa tembus ke Malaysia. Alhamdulillah. Rezeki. Itu aku yakin sih bukan hal yang mudah ya, dengan problem di lapangan mungkin yang pernah dialami. Betul. Gitu. Terus kalau misalkan paling jauh ke Malaysia, berarti Jabodetabek atau Jawa Barat itu sudah distribusi? Priangan Timur, Jawa Barat tuh Bandung. Kayak misalnya di Bandung tuh kan di Kartika ada, Kartika Sari Dago ada. Kemudian ya di Bandung banyak beberapa. Kita kerjasama juga sama rumah makan Sunda.
Ya. Supplier berarti ya, menyuplai juga. Ya, di rumah makan Sunda. Karena ini kan khas ya, produk khas, terus dia juga jadi produk yang suka dijadiin oleh-oleh, makanya masuk ke situ. Gitu. Terus area Subang, area sampai ke Jogja lah pokoknya. Ke Keren Jogja ya. Mudah-mudahan nanti area-area yang belum ya. Dulu sih ke Palu pernah. Cuman sekarang lagi off dulu. Dulu sampai ke Palu juga. Mudah-mudahan nanti wilayah seluruh Indonesia merata ya, bisa ada produk ini. Amin. Gak hanya doanya. bisnis tapi juga sebetulnya melestarikan produk lokal gitu. Iya, Teteh itu dari besarnya persaingan produk-produk lain gitu yang dari impor ke kita gitu. Ini bagus sih menurut aku. Kemudian selanjutnya soal ini teh, dari 28 tahun nih perjalanan. Tadi ada di Kartika gitu ya, terus udah sampai ke Malaysia, berarti secara tidak langsung Teteh punya karyawan, terus ada juga reseller ya? Reseller ada. Untuk reseller yang ada. Mendistribusikan barang-barang Teteh gitu. Kalau dikalkulasiin jadi pengen nanya gitu ya, siapa tuh ketularan ya, aura-aura pembisnisnya gitu. Kalau dikalkulasi Teh, yang di outlet aja itu ada berapa karyawan Teh? Kalau karyawan yang di sini cuman 13 sih. Cuma ya? Cuman 13. Oke, reseller Teh. Reseller ya puluhan lah, berapa lah ya? Ya mungkin 20-an ada reseller. Kalau sama distributor dan titik-titik konsinyasi itu lebih dari 50 gitu. Berarti Teh dari tadi jumlah karyawan, reseller, distributor itu kalau berbicara penghasilan nih ya, itu kan banyak tuh. Omset berarti dalam 1 tahun katakanlah itu berarti bisa dibilang besar sekali. Belum lagi untuk membagi gaji karyawan misalkan ya. Masya Allah, enggak lah. Kalau biasa boleh aja. dong di-spill gitu ya, kira-kira omset untuk 1 tahun lah kisarannya. Enggak lah, Kalau juga mau segitu. Paling juga segitu. Paling juga 1 lah. Paling juga 1. Satu apa nih? Paling juga 1 lah kurang lebih. Intinya tidak mungkin produk lokal ini bisa bertahan kalau tidak ada hasil yang diterima gitu ya Teh. Itu yang itu. Apalagi sudah ada perkembangan sampai 28 tahun menuju 28 tahun gitu. Terus nih karena di depan kita ada sendalnya. Kalau dari jenis Teh, sendal produk Bido Collection ini jenisnya apa aja Teh? Karena kan dari nama ya, Tarumpa itu kan khas Tasik itu dominan ke laki-laki. Tapi di sini juga kelihatannya nih buat desain perempuan gitu. Nah, kalau dari jenis itu gimana Teh dari produk ini? Kita ada produk untuk laki-laki ada, perempuan juga ada. Ini sekitar berapa ya? Kalau total sih bisa sampai 100 model. 100 ada. model? Ada, cuman kita kan tetap ya untuk produksi yang selalu diproduksi gitu, yang selalu ada itu kita ambil yang best seller aja gitu. Yang best seller berarti yang mana nih? Ini yang best seller. Oh ini tetap si jadul ya. Si jadul ya. Si jadul ini yang best sellernya. Jadi ini bahannya kulit asli. Oh ini kulit asli dari kulit asli, hewan kulit apa sapi. nih Teh? Sapi ya. Kita pakainya kulit sapi asli, kulit boxnya. Kemudian ini ada pakai kulit nabati ya. Insole-nya dan outsole-nya pakai karet kuning yang dicetak seperti ini. Karet kuning kita biasanya pakai lembaran kalau zaman dulu kan. Sekarang kan keterbatasan bahan masalahnya. Jadi kita kan kalau misalnya mau bertahan nih harus dengan kondisi zaman harus ikut kan gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita bisa bertahan ya, salah satunya adalah ada modifikasi seperti itu. Nah, jadi termasuk ini gitu ya, karena sudah mulai langka karet krep itu, jadi kita pakai karet yang dicetak seperti ini. Tapi memang kelebihannya ini anti slip gitu, anti slip lebih tidak licin ya, tidak licin. Selain itu Teh, kelebihannya dari selain anti slipnya apa aja? Nah ini mah udah testimoni dari tahun 97, udah pasti yang tahu mah pasti yang perlu dijelasin gitu ya. Awet mah gitu, sampai bosen make cek bahasa Sunda nama. Bosen pakai, tapi biasanya karena tetap pengen ganti model ya udah tiap tahun juga ya beli gitu kan. Gitu. Jadi katanya sih, kata yang beli gitu ya, testimoninya ini awet banget gitu ya, bisa sampai 2-3 tahun juga masih bisa dipakai gitu.
kayak gitu. Jadi kelebihannya. Emang kenyamanan juga sangat diprioritaskan oleh konsumen ya Teh ya? Betul. Nah kalau sendal kayak gini Neng, kelebihannya ya makin dipakai justru makin nyaman, bukan makin nggak enak. Makin nggak enak gitu ya. Jadi makin nyaman karena dia makin lentur. Ya, makin lentur, makin ngeset istilahnya ke kaki itu. Jadi makin dipakai sering, justru dia makin enakan. Oke. Kalau varian warna Teh, cuman warna ini Warna- aja atau warna- ada beberapa? Ada Soalnya beberapa. aku nih di sini pegang brosur ya, Bar ya. Di sini ada beberapa apa ya namanya di sini nih. Ada poin sandal full kulit sapi asli, elegan, kuat, awet, tahunan. Karena di sini akan beberapa gambar, tapi memang hampir sama ya dari ketiga gambar ini, Bar ya. Iya. Makanya jadi pengen nanya apakah ada warna yang berbeda atau memang ini warnanya cuma ini gitu. Ya, warnanya ada warna hitam, coklat, ada warna tan. Warna tan itu seperti coklat tapi lebih muda gitu. Terus ada warna krem, kuning, merah. Kalau yang cewek banyak banget warnanya. Karena kan cewek tuh suka Warna-warni. menjreng, terus kan harus ini kan harus ya ampun Ini yang outfit perempuan aku ya? apa ya gitu. Mau dong yang warna merah, kuning, ada merah, kuning, hijau. Nah ini nih Baraya, kalau yang perempuan kelihatan ya dari desainnya. Ya. Kalau perempuan tuh kayak apa nih ya disebutnya tuh? Terus ini di ini ya kayak di apa? Rajut ya? Anyam. Di anyam, nah di anyam. Di anyam. Perbedaan dari model laki-laki dan perempuan Baraya bisa lihat ya. Kalau perempuan dari bentuk juga kelihatan ya dari bentuk kaki ya. Bentuk kaki, terus kalau laki-laki agak lebar juga tapi sesuai size ya Teh. Betul. Kalau untuk ukuran Teh dari Ukuran berapa aja? Kalau yang laki-laki itu dari 38 sampai 45 karena ada permintaan jumbo ya sekarang 44 45 juga kita produksi. Biasanya normalnya 39 sampai 43 gitu. Cuman kadang-kadang ada pesanan 38, ada 44 45 gitu. Kalau yang perempuan dari 36 sampai 40. Tadi yang anak-anak sempat di-spill ya, anak-anak juga pernah produksi ya Teh? Anak-anak pernah. Berarti sekarang masih atau Sekarang lagi nggak dulu. Kalau yang anak-anak dengan harga berapa Teh kita bisa mendapatkan sendal Bido ini dengan tadi kenyamanan yang itu semakin dipakai semakin awet dan Semakin orang nyaman. tuh semakin nyaman gitu ketika lama dipakai dan orang-orang tuh sampai gak bosan-bosan gitu pakai sendal ini tuh dengan harga berapa sih? Jadi penasaran harga sendalnya. murah aja kok. Cuman Berapa tuh? ini kan produknya kulit ya. Iya. Ini tuh untuk produk kulit murah banget. Cuman 175-an sampai 250 lah kisarannya. 175 sampai 250. Iya. Semurah itu. Iya. Dengan bahan kulit Teh. Bahannya kulit lagi asli. Oke. Nah, gitu. Nah, Baraya jadi nggak rugi ya dengan kocek 175 sampai 250. Baraya ini bisa mendapatkan produk lokal, pertama produk lokal, bahan kulit asli, dan tentunya bikin nyaman dan nggak bikin bosan. Nah, Kalau lihat orang biasanya ada bosannya Teh ya. Kalau lihat orang gitu. Tapi kalau lihat sendal Teh selfie ini nggak akan bosan, dijamin. Nanti bisa dicoba ya Teh, kita datang langsung ke Boleh. outletnya nanti. Kalau yang udah nyoba mah udah pasti dedeyun. Oh, pasti deh. Berarti kuncinya itu harus dicoba dulu ya Teh? Coba dulu. Kalau belum dicoba jangan dulu berasumsi ya Teh. Ya, itu. Oke. Coba dulu. Terus Teh, nih ngobrol-ngobrol soal tadi harga, kemudian kelebihan, size. Sekarang kan momen ya, lagi mau lebaran. Orang-orang tuh pada riweuh ya kalau kata Sundanya, pada rame cari outfit dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk sendal juga bagian dari fashion gitu. Nah, di menjelang lebaran ini untuk peningkatan penjualan ada gak Teh? Ada sih. Memang tiap tahun juga kan kalau untuk lebaran alhamdulillah memang itu lagi masa-masanya ya. Mungkin kalau untuk fashion kayaknya semua produk fashion seperti itu ya. Jadi kita istilahnya apa ya? Lagi muncaknya gitu di lebaran itu. Soalnya kan kalau berbicara ini Baraya ya, kalau kita berbicara lokal sebetulnya dengan persaingan pasar ya Teh yang semakin meningkat, produk-produk di luaran yang masuk ke kita semakin banyak. Yang paling hebat itu adalah yang bisa mempertahankan ya Teh dengan adanya Bido ini gitu. Karena untuk seorang pembisnis yang paling bisa mempertahankan itu yang paling sulit ya Teh. Betul. Jadi kita bisnis itu kalau misalnya belum lebih dari 5 tahun sih belum dibilang bisa bertahan ya. Kalau belum dari 5 tahun, iya, ujiannya di situ ujiannya. Terus
saat sudah, bahkan ada sih yang sudah, ini kan banyak ya bisnis-bisnis keluarga yang bahkan sudah puluhan tahun tapi tidak ada regenerasi juga bisa mati sama gitu. Jadi memang harus ada itu regenerasi juga gitu ya. Dan harus ada inovasi juga. Kita ya taruhlah trendy ya. Ya tetap tapi tidak menghilangkan lokal. Nah itu khas lokalnya. Ya itu kan istilahnya tuntutan. Di satu sisi kita harus tetap mengedepankan sisi nilai budaya gitu kan. Tapi di sisi lain bagaimana kita juga melakukan inovasi-inovasi di dalam bisnis. Nggak bisa kalau misalnya enggak mah gitu, tetap harus. Ketertarikan yang bikin orang tertarik ke produk itu adalah khas produk salah satunya. Ya, betul. Kemudian yang inovasi dari kita ya, dari sebagai penjual gitu. Ya. Kayak desain misalnya teh kan harus ini. Itu sebenarnya yang alasan yang nggak bikin bosan ya teh ya. Desain harus selalu ada yang baru gitu misalnya. Kayak gitu. Oke teh. Nabara ya. Barusan kita sudah sedikit banyaknya ya berbicara soal produk lokal ini, dan katakanlah UMKM juga masuk ya, karena lokal ya. Betul, UMKM memang. UMKM. Kemudian kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol soal sepak terjang selama 28 tahun gitu. Di sini jadi pengen nanya nih sebelum kita ke akhir. Apa sih yang menjadi motivasi dari Teteh ataupun keluarga bisa mempertahankan produk yang lokal ini gitu, dengan tantangan yang begitu luar biasa selama di lapangan yang mungkin orang nggak tahu, orang cuma tinggal beli dan pakai gitu. Itu boleh disampaikan. Ya sebetulnya kalau bicara tantangan dulu ya, misalnya tantangan itu kan besar sekali ya, besar sekali. Yaitu tadi gempuran barang-barang dari luar gitu ya. Kemudian kita masalah persaingan harga misalnya banyak sekali lah. Terus kita mah di bahan juga sama, kadang bahan tidak stabil misalnya, kadang lagi susah misalnya gitu ya. Ada saat-saatnya seperti itu gitu. Tapi fase-fase seperti itu ada. Cuman yang pertama bikin kita semangat itu kalau saya sendiri sih ya, waktu di COVID nih, cerita di COVID aja. 2020 berarti ya? Di COVID, di pandemi ya. Di pandemi itu luar biasa sekali ya, orang-orang kan pada off semua tuh ya, pada off. Kita berusaha untuk tetap jalan. Ekonomi yang jungkir balik itu ya. Dengan kondisi pemasukan yang parah banget. Karena kita benar-benar ditutup kan ya jalan, sedangkan kita banyak outletnya tuh di luar daerah gitu, kita nggak bisa kemana-mana. Harus gitu. benar-benar di rumah gitu. Nah kita benar-benar berpikir gimana cara untuk bisa bertahan di masa seperti ini gitu kan. Hal yang tadi kan tanyanya tentang motivasi ya, salah satu motivasi itu saya lihat para karyawan ya. Gini deh, sebetulnya kan kalau kita ngasih makan buat diri sendiri, kadang ya udahlah, bisa kok insya Allah gitu. Maksudnya lebih besar beban itu ketika kita bawa karyawan gitu kan. Ya kan? Di saat saya misalnya jadi pekerja gitu, dulu saya nggak mikirin yang lain, ya udah yang penting kan bisa makan, bisa happy sendiri ya dong gitu. Cuman ketika saya lihat mereka gitu, maksudnya ada dapur yang harus tetap ngebul. Itu wajib. Gitu ya. Nggak tega. Kalau nggak ngasih kerjaan tuh nggak tega gitu. Berarti salah satunya juga membuka lapak pekerjaan untuk mereka yang sebetulnya membutuhkan juga ya. Mungkin gimana ya, kalau saya sih berpikirnya gini ya, kalau misalnya Allah kasih jalan saya rezeki itu lewat itu gitu, pasti karyawan-karyawan ini pembawa rezeki juga gitu. Jadi intinya gimana caranya biar kita nggak apa-apa kita ngeluarin harta pribadi dulu untuk mengcover gitu ya, karena insya Allah nanti setelah kondisi membaik mudah-mudahan ya kita bisa kembali lagi gitu. Tapi yang penting kita usahakan supaya semuanya tetap bisa makan, intinya gitu sih gitu. Jadi berusaha seperti itu sepanjang tahun, makanya kita juga separah-parahnya gitu. Kita pernah paling seminggu 2 minggu di COVID itu berhentinya.
Jadi kita berusaha untuk tetap bertahan seperti itu. Dan selain itu ya kita berpikir lagi gimana ya caranya gitu, nyari solusi-solusi gitu. Itu hal yang tidak mudah sih, tapi berusaha lah gitu. Insya Allah ya Baraya. Ternyata memang tidak mudah ya, apalagi berwirausaha, mengembangkan produk gitu yang sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun ya, katakanlah, dengan tantangan yang ada. Dan dalam hal ini sebagai generasi muda tentunya saya juga merasa terinspirasi oleh Teh Selfie ya. Sampai muncul pertanyaan terakhir. Harapan ke depan Teh untuk disampaikan mungkin ke generasi muda ataupun untuk masyarakat luas lah terkait Teteh, boleh? Ya, boleh. Ya, untuk harapan sih untuk banyak orang di Indonesia, tercinta ya. Insya Allah mudah-mudahan karena sudah bisa diakses di daerah manapun dan sekarang mah kan musimnya online ya. Intinya sih mudah-mudahan kita boleh nyobain produk luar, boleh, nggak apa-apa ya. Karena kan itu juga kan salah satu pendapatan negara juga di situ juga ada gitu ya. Intinya kan namanya juga bisnis gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya masyarakat lebih mencintai kearifan lokal gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa saling bahu-membahu ya, karena UMKM juga kita nggak bisa bertahan kalau misalnya ditinggalkan, intinya gitu sih. Ditinggalkan sama masyarakat, ditinggalkan sama pemerintah gitu ya. Itu nggak bisa bertahan gitu. Salah satu hal yang bisa membuat kita bertahan salah satunya itu karena masih ada support, masih ada kepercayaan baik dari pemerintah maupun dari dari masyarakat yang memang mempercayakan ke kami gitu, memakai produk kami gitu. Jadi terima kasih untuk para customer ya. Customer yang loyalis dan yang mau nyobain juga alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa coba, ayo gitu. Jadi harapannya sih mudah-mudahan kedepannya kalau untuk saya pribadi bisa lebih pemasarannya bisa lebih masif gitu, lebih masif sampai ke berbagai daerah yang belum kita sambangi ya, karena masih banyak PR sebetulnya Neng gitu ya, masih banyak PR-nya. Ada beberapa daerah juga yang kita masih harus kunjungin gitu ya, yang masih harus dilobi. Jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan lancar, bisa berkah ya. Dan satu hal lagi mungkin mudah-mudahan karyawan-karyawan kami bisa lebih lebih baik lagi gitu ininya, dari sisi pendapatan dan sebagainya. Amin. Baik Baraya, tidak terasa ya sudah hampir berapa puluh menit nih kita ngobrol dengan Teh Selfie terkait produk lokal yang sedang beliau hari ini tekuni ya bersama keluarga dan karyawannya. Ini salah satu contoh bahwa kita perlu cinta produk lokal dan Indonesia ya, karena sudah mulai mengikis nih hal-hal yang bersifatnya lokal gitu. Jadi dalam hal ini tentunya untuk menjaga kearifan lokal bagi Baraya yang mau memiliki dan mau merasakan tingkat kenyamanan yang sudah tadi disampaikan oleh Teh Selfie, nanti boleh kalau mau misalkan langsung cek ke outletnya, lihat proses produksinya, bisa langsung datang ke Sambong Jaya ya Teh, ke Sambong Jaya, boleh. 5 menit dari Asia Plaza, deket. Terus kalau misalkan nggak mau ribet, panas kesana, capek, boleh langsung check out, lihat juga di Instagram, di TikTok, atau di website. Tadi udah kita bahas ya Teh ya, dari website www.bido.co.id. Kalau di TikTok sama Instagram tarumpah_bido. Nanti Baraya bisa cek di sana. Karena memang dengan Baraya menggunakan produk lokal, maka Baraya sudah cinta Indonesia. Betul ya Teh? Kita doakan nih, mudah-mudahan Teh Selfie dan keluarga dengan usaha yang ada ini terus merebak ke seluruh antero Nusantara ya. Mudah-mudahan ya, karena masih ada beberapa daerah yang belum tersentuh ya Teh Selfie. Masih ada. Dan mudah-mudahan kita doakan Teh Selfie juga selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Dan tentunya terima kasih Teh Selfie sama-sama. sudah hadir ngobrol sama kita di tempat ini, memperkenalkan produknya, dan tentunya jadi penasaran pengen coba ya. Siap. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Teh Selfie dengan hal-hal yang unik dan menarik lainnya tentunya. Mungkin itu saja.
Sebenarnya terima kasih Teh Selfie, Baraya. Bagi Baraya juga nih, barangkali nanti kalau misalkan punya produk-produk brand sendiri seperti Teh Selfie, bisa nanti ngobrol bareng kita di YouTube Priangan TV. Dan untuk tidak ketinggalan informasi yang menarik, nanti Baraya bisa pantengin kanal, portal, dan platform media sosial kita di Kabar Priangan.com atau YouTube Priangan TV. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan saya Rosmeti pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan nih Baraya, karena ya kita masih sama-sama belajar ya. Nah, mudah-mudahan yang pastinya untuk puasa kita hari ini lancar ya, Teh Selfie. Amin. Dan itu saja. Nunu akolami wa mayasturun Allahul mafiq il aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.